أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم أما بعد. Kita jamaah sekalian, barakallah lana wa lakum, masih mengkaji di Syarh Sunnah di bab yang ke-66 tentang kewajiban berpegang kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilman wa amalan, baik ilmu maupun amal. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li jami'il hadirina. Amin. Amin. Qala musannif Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidhahu wa ta'ala, wa minan nasi man yufarriqu bainal ahadits fa yaqul al-hadits al-mutawatir yufidu al-'ilm wal hadits al-ahad yufidu adh-dhanna. وهذا باطل لأن كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت فإنه يفيد العلم سواء كان متواترا أو آحادا، فلا تفريق بين دلالات الحديث الصحيح، الكل يجب امتثاله والعمل به بدون تفريق. Nah, sekarang ada sebagian kelompok di sini, maksudnya adalah orang Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwa yang bisa diamalkan itu dalam akidah, ya, itu adalah hadis mutawatir. Karena hadis mutawatir itu terkandung di dalamnya yufidu, mengandung faedah ilmu. Iya. Tapi kata mereka, hadis ahad itu tidak bisa diamalkan karena hanya prasangka, mengandung prasangka saja, sehingga mereka tidak mengamalkan hadis ahad. Nah, sekarang apa maksud daripada hadis mutawatir dan hadis ahad? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dalam jumlah yang banyak. Itu namanya mutawatir. Sehingga para tabi'in yang meriwayatkan juga banyak, lebih banyak lagi jumlahnya. Begitu pula atba'ut tabi'in. Adapun hadis ahad, itu rawi dari sahabat cuma satu orang, maksimal dua. Demikian penjelasan ulama ahli hadis. Iya. Kata orang-orang Mu'tazilah bahwa hadis ahad yang hanya diriwayatkan satu sahabat dari Nabi itu tidak bisa diamalkan dalam bab akidah, kata mereka. Maka ini dibantah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dengan menyatakan bahwa ini pendapat yang keliru. Sebab semua hadis yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu mutawatir atau ahad, itu mengandung faedah ilmu yang bisa diamalkan. Maka memisah dan membedakan antara mutawatir dengan ahad ini adalah muhdats, yaitu mengada-ngada. Semuanya wajib dilaksanakan jika itu sahih walaupun ahad. Ya, apalagi mutawatir. Contoh ya kawan, hadits ahad. Misalnya yaitu hadits innamal a'malu binniyat. Itu yang meriwayatkan dari Nabi cuma satu sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, para ulama mengamalkan hadis itu. Alhamdulillah. Dan begini ya kawan, dalam Islam, jika satu orang bersaksi, maka diterima persaksian. Kalau dia seorang laki-laki, termasuk misalnya azan. Kalau kita harus menggunakan manhajnya orang Mu'tazilah,
Maka setiap masjid itu muadzinnya ketika azan minimal 5 orang bareng-bareng. Padahal 1 orang cukup kan? Antum yakin tidak bahwasanya ketika muadzin azan 1 orang ini di masjid ini bisa diamalkan gak bahwa telah masuk waktu maghrib? Ya sudah. Nabi kita Muhammad SAW sendirian. Maksudnya dialah utusan Allah yang diutus kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. 1 orang cukup, 1 orang. Begitu ya jemaah. Alhamdulillah. Itu dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Salafus Salih bahwasanya hadis ahad itu diamalkan apabila sanadnya sahih atau hasan. Ya, maka di sini Mu'tazilah menyelisihi Ahlus Sunnah dalam bab ini. Oleh karena itu orang-orang Mu'tazilah mereka menolak adanya syafaat. Hadits syafaat. Bahwa nanti Nabi memberikan, mendoakan kaum muslimin. Orang-orang Islam yang masuk neraka itu didoakan sama Nabi agar dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman." Akan keluar dari api neraka orang-orang yang memiliki keimanan seberat semut, sehingga mereka keluar dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya. Syafaat itu artinya mendoakan, mendoakan orang lain. Nabi mendoakan dirinya dan orang lain. Itu arti syafaat. Dari kata syafa'ud, artinya genap, yaitu mendoakan diri dan orang lain. Barakallahu fiik. Begitu pula orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak meyakini hadits-hadits tentang melihat Allah pada hari kiamat. Kata mereka itu haditsnya ahad. Jelas mereka batil. Ayat dan hadits sahih tentang melihat wajah Allah pada hari kiamat itu sah. Dikuatkan dalam Al-Quran Al-Karim, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat ada wajah-wajah yang berseri-seri berbahagia, mereka melihat wajah Rabb mereka. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan di dunia maka akan mendapatkan husna, yaitu syurga, wa ziyadah menurut ahli tafsir salaf, wa ziyadah dan tambahan di situ adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan hadis sahih dari Bukhari dan yang lainnya tentang kaum mukminin melihat wajah Allah pada hari kiamat di syurga. Jadi orang-orang Mu'tazilah mereka menolak syafaat. Jadi orang Islam kalau masuk neraka selama-lamanya kata mereka. Jelas ini menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang bagaimana kelompok Sufiyah sekarang? Coba. Ahsanallahu ilaikum qala hafizallah was-sufiyah aidan la ya'maluna bis-sunnah bal wala bil-Qur'an innama ya'maluna bi azwaqihim wa mawajidihim wa yaquluna nahnu na'khudhu 'anillahi mubasharah wa na'khudhu 'an tariqir rasuli sallallahu alaihi wasallam li'annana wasalna ila Allahi falasna bihajatin ila rasul sallallahu alaihi wasallam wa innama ar-rasul lil 'awam alladziina ma wasalu ila Allah wa hadha min afdalil batil wa afdhahil kufri wal iyadu billah. Nah sekarang kelompok yang menyimpang dalam bab ini di antaranya adalah Sufiyah. Sufiyah itu asal usulnya dari kata suf. Suf itu artinya kain wol. Karena dahulu ciri orang Sufi itu suka pakai kemul. Bahkan Sufi sampai hari ini ada sebagian dari mereka pakai kain khusus dari wol. Nah, sekarang bagaimana sifat orang Sufi? Di sini yang berkaitan dengan bab kita diterangkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Sebenarnya mereka orang Sufi itu
tidak mengamalkan Quran dan Sunnah. Tapi mereka landasan keyakinan dan amalan mereka berdasarkan perasaan dan juga mawajid. Mawajid ini yakni apa yang mereka dapati dari mimpi-mimpi, misal manamat, mimpi-mimpi atau mukasyafat, yaitu mendapatkan wangsit dari mayat-mayat setelah melakukan muwajahah di kuburan tertentu selama berhari-hari. Hadza min khuza'balat min asy-syaitan ar-rajim. Ini jelas ini kesesatan dari syaitan. Dan permainan dari syaitan yang merusak mereka. Mereka berkata, kami langsung mengambil dari Allah, langsung. Mukasyafah, kashf. Mereka menamakannya itu. Atau wangsit, cari wangsit. Langsung dari Allah, tanpa perantara. Iya. Bahkan mereka tidak mau ngambil dari Rasul. Bahkan mereka mengatakan kami bisa langsung ngambil dari Allah. Dan kami tidak membutuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini kalau mereka mengatakan demikian, kufur ya. Kufur. Tidak butuh sama Rasulullah. Kufur. Kemudian mereka mengatakan Rasulullah itu hanya untuk orang awam. Yang dibutuhkan orang awam itu Rasulullah, supaya mereka mendapatkan berita dari Allah lewat Rasulnya. Sedangkan kami tidak, kata mereka. Kami gak butuh utusan Allah. Wah, ini kan ngeri sudah itu. Jelas ini merupakan kebatilan yang paling batil. Dan ini adalah kekafiran yang jelas dan terang benderang. Jadi rujukan atau hujjahnya orang-orang sufi itu bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi selain Quran dan Sunnah seperti perasaan atau manamat, mimpi-mimpi. Makanya mereka sebagian mendirikan tarekat itu karena mereka lewat mimpi bertemu dengan Rasulullah. Seperti tarekat Tijaniyah, pimpinannya itu bikin tarekat Tijaniyah karena mimpi bertemu Rasulullah katanya. Dan Nabi menyuruh dia untuk bikin tarekat Sufi. Iya. Dan mereka membagi orang Islam itu ada 4. Ada tarekat, ada apa lagi ya? Hakikat, ma'rifat, terus syariat dulu. Kemudian tarekat, kemudian hakikat, kemudian ma'rifat. Yang mana pembagian orang Islam menjadi 4 tingkatan ini, itu tidak ada dalilnya sama sekali. Wala Quran wala hadis. Sama sekali. Kemudian kata mereka, apabila sudah mencapai ma'rifat, maka saqata at-takalif. Gugurlah kewajiban. Jadi mereka tidak sholat lagi, tidak zakat, tidak wajib melaksanakan Islam. Jelas ini ya, kufur surah, kekafiran yang terang-terangan. Ya, itu pembagian orang Islam menjadi 4 itu. Syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat itu sama sekali enggak ada dalil dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au yunkiru syai'an alladhi yunkiru sunnata umuman wa yaqul innahu la yu'malu bis sunnah wa innama yu'malu bil Qur'an. Au yunkiru ba'da sunnah wa hiya al-ahadits as-sahihah wa yaqul la yu'malu biha. Wa ba'duhum yaqul la yu'malu bil hadits illa bi syart an yuwafiqa al-Qur'an wa hadha batil. Wa ittihamun lir-rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu qad ya'ti bi syai'in yukhalifu al-Qur'an. فهذا القول لا يجوز وقد يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء ليست في القرآن
mithlu tahrimil jam'i bainal mar'ati wa 'ammatiha wal mar'ati wa khalatiha. Hadza laysa fil Qur'an. Al-Qur'anu fihi nahyu 'anil jam'i bainal ukhtayn. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Fayajibul 'amalu bima qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kelompok yang baru ini. Ini kalau tidak salah ya, wallahu a'lam. Isyarah ala ini apa namanya? Ahlul kalam. Filsafat atau liberal kalau zaman sekarang ini. Yang mengingkari sunnah secara umum. Kemudian mereka mengatakan tidak perlu mengamalkan sunnah. Yang diamalkan hanya Quran. Kalau ini Quraniyun ya. Ini jelas ingkar sunnah. Atau mengingkari sebagian sunnah. Itu mengingkari sebagian hadis yang sahihah. Ahadits yang sahihah. Dengan mengatakan bahwa sebagian hadis yang sahihah tidak bisa diamalkan. Ini saya pernah mendengar perkataan ini dari tokoh liberal Indonesia. Ya, itu saya nggak perlu sebut namanya lah ya. Itu, antum cari aja. Dia terang-terangan mengatakan tidak mesti kita harus mengamalkan dalil, kata. Ya, tidak mesti harus mengamalkan dalil walaupun itu sahih katanya. Itu liberal itu. Ya, itu jelas menyimpang. Ada lagi yang mengatakan mereka itu tidak boleh mengamalkan hadis kecuali dengan syarat katanya harus sesuai dengan Quran. Nah ini kan pakai akal. Ini jelas batil. Ada lagi bahwa Rasulullah SAW bahwa Nabi itu kadang-kadang katanya membawa sesuatu yang menyelisih Quran. Subhanallah, ada buhtanun azim. Itu fitnah yang besar itu. Menuduh Nabi mengada-ngada. Ini perkataan tidak boleh mengatakan demikian itu. Seolah-olah bahwa Rasulullah menyuruh sesuatu yang tidak ada di Quran. Ya, bagi mereka itu batil. Padahal itu hak. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Al-Quran dengan Sunnah itu kedudukannya sama dalam hujjah. Misalnya kalau seorang ahli fikih, dia ditanya satu masalah, kemudian dia mengatakan langsung membawakan dalil dari hadis, boleh nggak? Boleh, walaupun itu tidak ada di Quran. Contoh ini, yaitu haramnya mempoligami seorang wanita dengan bibinya. Baik bibi itu dari bapaknya dia, yaitu maksudnya saudari bapaknya, ya kandung, atau saudari uminya kandung. Tidak boleh mempoligami seorang wanita dengan bibinya. Apa mungkin itu terjadi, yakni seorang mencintai seorang laki-laki senang dengan seorang wanita dengan bibinya? Mungkin saja kalau cuma senang saja, tapi untuk menikah nggak boleh. Bagaimana bisa terjadi? Gini ya ikhwan, misalnya ada seorang, ini bibi dengan ponakan. Ponakannya umur 21 misalnya. Bibinya baru 17. Loh kok bisa? Oh bisa. Mungkin bapaknya punya saudara banyak ya. Anaknya ini saudara kandung dan saudari kandungnya bapaknya itu banyak. Dari mungkin ada 20. Nah tentunya ada adiknya bapak itu mungkin yang bungsu atau nomor berapa gitu. Itu di bawah anak kandungnya bapak itu umurnya. Tapi nggak boleh dipoligami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yujma' bainal mar'a wa 'ammatiha. Tidak boleh mengumpulkan, ini menikahi seorang wanita dengan bibi dari ayahnya. Wala bainal mar'a wa khalatiha. Dan tidak boleh menikahi wanita dengan bibinya dari ibunya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ini tidak ada di Quran. Larangan menikahi wanita dengan bibinya itu nggak ada di Quran. Adanya di mana? Hadis. Yang di Quran itu larangan mempoligami kakak beradik. Wa antajma'u
bainal ukhtain. Kalian tidak boleh mengumpulkan, yakni menikahi kakak beradik kandung perempuan, dipoligami, tidak boleh. Nah, itu ada di Quran. Adapun mempoligami, menikahi dua wanita, yang satu bibi, yang satu ponakan, itu nggak boleh. Ada di sunnah. Nah, di sini ini sebagai dalil bahwa apa yang disebutkan dalam hadis itu hujjah qawiyah, sama kedudukannya dengan berhujjah dengan ayat Al-Quran. Inilah ahli sunnah seperti itu, ya. Contoh lain misalnya, Nabi mengharamkan memakan daging keledai jinak. Nah, Rasulullah SAW an akal luhum al-humur al-ahliyah. Nabi SAW melarang, ini mengharamkan makan daging keledai jinak. Berarti yang liar boleh. Nah, ini pembagian ini tidak ada di Quran. Enggak ada di Quran, adanya di hadis. Itu ya jemaah. Makanya kata ulama, sunnah qadiyah lil Quran. Ini sunnah itu yang menjelaskan Quran dengan lebih banyak penjelasannya, rinciannya. Yang mana itu di Quran tidak ada. Maka wajib mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hadisnya sahih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qauluhu fattahimu 'ala al-islam fa innahu rajulun radi'ul madhhab wal qaul. Qailu hadha imma an yakuna min al-khawarij wa imma an yakuna min al-jahmiyah wal mu'tazilah wa imma an yakuna min as-sufiyyah alladziina yaz'umuna annahum laysu bihajatin ila al-ahadith لأنهم وصلوا إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة ويقولون أنتم تأخذون دينكم من ميت عن ميت ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. Ini orang-orang yang menolak sunnah dengan berbagai macam tadi itu, maka fattahimhu 'ala al-Islam. Yani hati-hati, dia telah merusak Islam. Dia orang yang buruk pandangannya dan ucapan, ya, manhajnya dan juga madhabnya dan ucapan. Ini maksud dengan madhab atau manhaj, yaitu pendalilan dia. Pendalilannya itu salah, tidak menggunakan pendalilan yang benar. Itu arti madhab. Kalau manhaj, cara dia dalam beragama salah, tidak mengikuti salafus salih. Adapun ucapan jelas, kalau ucapan itu hasil daripada manhajnya yang keliru sehingga ucapannya salah. Mereka-mereka ini yang menyimpang dalam sunnah ini bisa jadi dari kelompok khawarij. Dari kelompok khawarij. Ya, ada juga dari kelompok Jahmiyah. Khawarij itu adalah kelompok takfir, ya, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Tapi ada pertanyaan. Nah, ini agak dalam sedikit. Mengapa Imam Bukhari mengambil riwayat hadis dari Khawarij? Padahal para ulama mengatakan tidak boleh mengambil ilmu dari Khawarij. Ini pernah ditanyakan ke Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Maka beliau mengatakan begini, ketahuilah, bab riwayat dalam hadis itu berbeda dengan meminta mengambil fatwa. Fatwa. Kalau fatwa nggak boleh mengambil dari Khawarij atau dari Ahlul Bidah, sebab mereka tidak amanah, iya, dan juga akalnya majruh, yakni tidak kuat.
Sedangkan dalam periwayatan beda. Karena ini khusus Khawarij ya. Orang Khawarij itu mengharamkan bohong. Barang siapa yang berbohong maka dia kafir. Sedangkan tidak ada rawi yang sampai kepada Rasulullah kecuali dalam satu hadis itu kecuali lewat orang Khawarij. Itu dia. Maka diambil dalam rangka menjaga keutuhan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak ya yang dilakukan oleh Imam Bukhari, tidak banyak rahimahullah taala. Nah, jadi jangan salah paham ya. Jangan disamakan dengan mengambil ilmu secara umum. Nah, Imam Bukhari aja mengambil dari Khawarij. Oh beda ya akhi. Itu dalam rangka untuk menjaga keutuhan sunnah. Dan karena Khawarij tidak mungkin berbohong dalam penyampaian itu. Karena mereka mengharamkan berbohong. Barang siapa yang berbohong maka dia kafir. Kata orang Khawarij. Tapi itu khusus Khawarij. Imam Bukhari tidak mengambil dari Syiah, apalagi Jahmiyah. Nah, ini khusus. Kemudian Jahmiyah. Jahmiyah ini adalah kelompok pengikutnya Jaham bin Safwan. Ada dua tokohnya namanya. Yang pertama Jaham bin Safwan dan yang kedua Ja'ad bin Dirham. Dua-duanya ini menyimpang. Dan dua-duanya menolak sifat Allah. Bayangkan, manusia aja punya sifat. Kayak Rasulullah disifati oleh Allah. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah mensifati Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala mensifati Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi itu apa? Rauf Rahim. Tapi orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya sifat sama sekali. Ajib mereka. Ya. Padahal setiap nama Allah menunjukkan apa? Terkandung di dalamnya apa? Sifat. Seperti Ar-Rahmanir Rahim. Maka terkandung dari dua nama itu Allah memiliki sifat Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Allah Maha memiliki sifat rahmat yang luas. Jadi Jahmiyah ini menyimpang. Bahkan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu rawinya Imam Bukhari ya, tapi bukan gurunya langsung. Dia nggak ketemu dengan Abdullah bin Mubarak karena dia gurunya Imam Bukhari. Abdullah bin Mubarak itu mengatakan bahwa kelompok Jahmiyah ini murtad karena mereka mengingkari sifat Allah Jalla wa'ala. Kemudian kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah dari kata i'tizal. Awalnya ada seorang namanya Wasil bin Atha. Dia ini muridnya seorang tabi'i. Wasil bin Atha ini muridnya tabi'i al-jalil, yaitu Hasan al-Basri rahimahullah, sayyidut tabi'in min kibarit tabi'in, termasuk tabi'in yang senior. Maksudnya adalah dia banyak meriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pembahasan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', ketika ditanya Hasan al-Basri oleh Wasil bin Atha, bagaimana pandangan Anda tentang ayat ini? Ya, ahlul kabair di bawah syirik, mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki diampuni, mereka masuk syurga tanpa disiksa. Jika Allah menghendaki, mereka akan disiksa dulu untuk dibersihkan dosa-dosanya, kemudian diizinkan masuk syurga. Dibantah sama muridnya ini, Wasil bin Atha, menolak keterangan itu. Iya, dia mengatakan bahwa orang kalau sudah masuk neraka tidak mungkin keluar. Ini dia menolak hadis tentang syafaat Nabi dan yang lainnya sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu dia keluar dari majelisnya Hasan al-Basri dan dia bikin majelis sendiri. Maka Hasan al-Basri mengatakan, i'tazaltum, kamu menyendiri.
Ini menyendiri, menyimpang dari kesepakatan ahli sunnah. Dia bikin di pojok masjid pengajian sendiri di Basrah. Itu ya, orang-orang Mu'tazilah seperti itu. Awalnya seperti itu. Jadi ya ikhwani, orang-orang yang belajar ilmu agama dari ulama salaf, belum tentu dia muridnya itu menjadi salafi. Belum tentu. Bisa jadi akidahnya menyimpang. Kenapa orang bisa menyimpang? Ini banyak sebab ya kawan. Mungkin dia kurang banyak minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah SAW dalam salat tahajud, doa istiftah, ya ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku dengan terhadap apa yang diperselisihkan oleh manusia dari kebenaran dengan izinmu, ya. Innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Sehingga engkau beri hidayah kepada siapa saja yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Dan Nabi juga berdoa, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berilah aku hidayah dan berilah aku kebenaran. Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk dan kebenaran. Ya. Yang kedua, sebab orang menyimpang itu karena teman dekat. Ada seorang ulama ahli bahasa Arab namanya Ibn Aqil. Hidup di zamannya Syekhul Islam bin Taimiyah. Anda bisa cek Ibn Aqil, ahli bahasa Arab, yang dia punya syarah Alfiyah Ibnu Malik itu. Ibn Aqil terkenal itu. Itu diingatkan sama Syekhul Islam bin Taimiyah, kamu jangan duduk ngambil ilmu agama dari tokoh Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Enggak, katanya Ibn Aqil, aku hanya mengambil ilmu bahasa Arabnya aja. Akhirnya di sela-sela pembahasan bahasa Arab itu disisipkan keyakinan Mu'tazilah, Asy'ariyah. Akhirnya dia terkena syubhat. Akhirnya menjadi ahlul bid'ah. Itu ya jemaah. Maka hati-hati. Ada lagi yang menyimpang karena cinta dengan wanita. Kata ulama, ya, hubbuka lisyai' yu'mi usim. Cintamu kepada sesuatu, apa aja itu bisa jadi wanita yang menyimpang, wanita itu bisa membutakan matamu, jadi tidak bisa melihat kebenaran dan membuat telingamu budak, tidak mendengar yang benar. Dulu nggak ulang tahun, sekarang ulang tahun. Ajib kan? Istrinya mencela salaf terang-terangan. Bahkan dia bangga berteman dengan orang-orang non-muslim. Itu yang terbaru. Dia tidak menasihati istri. Saya sudah japri langsung, berkali-kali saya ingatkan. Gak dibalas. Dahulu ada seorang hafidz Quran, namanya Abu Muljam Al-Muradi. Hafidz Quran. Dulu dia qari dan imam, diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi imam di Mesir. Di zamannya Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar radhiyallahu anhu terbunuh, maka dia mencintai seorang wanita, Haruriyah. Haruriyah itu nama lain dari Khawarij. Ya, diingatkan sama kawan-kawannya ahli sunnah, hati-hati loh, dia itu Haruriyah, membenci, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Apa dia bilang? Udah, saya akan bimbing dia kepada sunnah. Apa yang terjadi? Justru dia yang mengikuti istrinya, berpaham Haruri.
Dan Abu Muljam al-Muradi inilah yang membunuh Ali. Jadi dia dipengaruhi sama istrinya. Sampai akhirnya dia nurut sama istrinya dan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu waktu berjalan kaki dari rumahnya menuju masjid sholat subuh. Hafid Quran, tabi'i, mantan sunni, ya, dipengaruhi sama istrinya. Maka hati-hati ya kan. Antum kalau yang bujangan, ya saya utamakan yang bujangan. Kalau cari istri, carilah yang salafiyah, yang akidahnya sahihah, islamiyah sahihah. Ya, jangan mencari yang senengannya demo-demo. Jangan. Senengannya apa lagi itu? Ya itu, ya bid'ah-bid'ah. Jangan. Masih banyak akhwat-akhwat yang ahli sunnah. Iya banyak. Kata Ustaz Abdul Tuasikal, dia kan punya biro jodoh. Yang daftar dari akhwat itu 500. Ikhwannya cuma 2. Kemudian dia tanya, kalian sembunyi di mana ya ikhwan? Ya, cuma 2 kayaknya. Nah, ini peringatan buat para syabab ini, ahli sunnah. Antum hubungi Ustaz Abdul Tuasikal ya, bagi yang mau cari istri. Ada 500. Itu ya, Allah musta'an. Sampai mana kita orang? Kok bicara biro jodoh? Mu'tazilah atau Sufiyah, semuanya itu menyimpang dari sunnah. Mereka bilang tidak butuh hadis, mereka langsung bisa ngambil ilmu dari Allah langsung tanpa perantara, pakai wangsit. Iya. Nah ini semua batil. Mana bisa langsung dari Allah? Sedangkan para sahabatnya lewat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. An-Nahl 36. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Allah dengan rahmatnya mengutus para rasul, diturunkan kitab. La haula'i sufiyah, gak butuh Rasulullah, langsung dari kepada Allah. Coba ini jelas menyimpang manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya orang-orang sufi? Kalian wahai ahli sunnah mengambil agama kalian dari mayit ke mayit, mayat ke mayat. Jadi rawi-rawi itu dibilang mayat-mayat. Coba lihat. Jadi mereka tidak mengindahkan apa, tidak memerlukan ilmu hadis, mustalah hadis. Siapa pakai ilmu, jahil mereka. Kata mereka, kami langsung mengambil dari Allah yang tidak mati. Ini kalimat seolah-olah hak ya, padahal ini mia bil mia, 100% batil. Menentang Allah dan Rasulnya, menentang Quran dan Sunnah. Kif mereka tidak membutuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qawluhu wa la yul'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ala ashabi radhiyallahu anhum. La yul'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu ma'sumun min Allah jalla wa ala. Falladhi yattahimu ar-rasula aw yat'anu fihi wa annahu 'indahu hawa wa annahu yahlif wa annahu yadhlimu wa nahwu dhalik. Fa hadha kafirun billahi 'azza wa jalla. Ini penting ya, kawan. Tidak boleh mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh mencela para sahabat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perantara antara Allah dengan kita, ya, atau dengan sahabat. Sedangkan sahabat itu perantara yang menyampaikan ilmu Rasulullah kepada kita dengan sanad yang bersambung dan dicatat oleh para mukharrij al-ahadits. Mukharrij itu yang mengeluarkan hadis seperti Imam Bukhari. Itu ada sanadnya. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad,
Malik. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan Sunnah ada sanadnya. Quran mutawatir. Hadis ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Hadis ada yang sahih, ada yang tidak. Adzan dulu ya, akhi. Kita sambung sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi ada sebagian manusia mencela Rasulullah SAW dan juga mencela para sahabat. Yang ingin saya bahas di sini sebagai penutup sebelum qamar, yakni mereka mencela Rasulullah SAW. Mereka syak, ragu-ragu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah itu ma'sum minallah, yakni dilindungi dari kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Nabi tidak berbicara ketika berbicara dari hawa nafsu, tapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik itu betul-betul Allah yang berbicara seperti Al-Qur'an atau disetujui oleh Allah Azza wa Jalla redaksinya, yakni kalimatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis.
Dan juga Nabi tidak mungkin mengada-ngada walaupun satu keyakinan atau satu perbuatan. Tidak ada. Tidak mungkin Rasulullah mengada-ngada menambah-nambah ya ikhwan. Mana dalilnya? Surat Al-Haqqah. Ya, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajiz. Sekiranya Nabi itu menambah-nambah ucapan, kalimat, ya, yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, la akhadna minhu bil yamin, sungguh kami akan siksa dia dengan sumpah kami. Kemudian kami akan putuskan urat nadinya. Dan kalian tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk menghukum dia. Nabi tidak berani, tidak mungkin menambah-nambah. Nabi itu al-amin, amanah, terpercaya, sidq, jujur, benar, ya, dan menyampaikan apa adanya. Dan itu tugasnya Rasulullah SAW, menyampaikan dari Allah Azza wa Jalla apa adanya. Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Dia adalah tugas Rasul kecuali menyampaikan dengan terang benderang. Ya ayuhar Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb. Maka Nabi menyampaikan semua. Bahkan kata sahabat, burung yang sedang terbang, Nabi menceritakan apa hikmahnya, apa yang berkaitan dengan burung. Tidak ada satupun kebaikan yang mendekat ke surga, pasti Nabi sudah menjelaskan. Dan tidak ada perbuatan mungkar yang mendekat ke neraka, kalau dikerjakan pasti Nabi sudah memperingatkan dan menjelaskan. Amanah. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menuduh Rasulullah, menyembunyikan kebenaran walaupun satu, atau mencela beliau, menghina beliau, atau mengatakan bahwa Nabi punya hawa nafsu sehingga salah dalam penyampaian, atau menyimpang dari kebenaran, maka dia telah kafir. Orang itu kafir karena menuduh Rasulullah SAW sembarangan. Mana dalilnya ya kawan? Itu termasuk penghinaan terhadap Rasulullah, memfitnah Rasulullah. Quran surat At-Taubah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Nabi, apakah dengan Allah dan ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Ini perbuatannya orang munafik, ngolok-ngolok Allah dan ayatnya dan Rasulullah diolok-olok. La ta'tadiru, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian. Enggak diterima uzur kalian. Alasan kalian di hadapan Allah, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Maka termasuk pembatal Islam menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun penghinaan itu, maka itu sudah mengeluarkan dia atau pelakunya dari Islam. Nasallahu selamat al-afiyah. Adapun mencela sahabat, insyaallah kita akan sampaikan. Ini larangan mencela sahabat dan meragukan kredibilitas para sahabat. Insyaallah ada pembahasan secara khusus di lain kesempatan biidznillah taala. Karena nanti saya akan bawakan juga penjelasan dari para ulama ahli hadis tentang keadilan atau kejujuran para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu sirrah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. لا إله إلا أنت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم ردنا والمسلمين إلى السنة ردا جميلا. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين في فلسطين. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.